Aku lunasi 950 juta utang suami demi menyelamatkan mertuaku. Kuberikan rumahku agar mereka bisa memulai hidup baru. Esoknya, mereka jual rumah itu dan kabur ke Korea. Suamiku meninggalkan catatan, istri tua pecundang, kamu bau. Si bajingan itu tak tahu kalau rumah itu sebenarnya sengketa. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sore itu, langit di luar jendela kantor pribadiku tampak begitu cerah, kontras sekali dengan badai yang sebentar lagi akan menghantam hidupku. Aku baru saja menutup laptop setelah menyelesaikan laporan keuangan bulanan butikku yang menunjukkan grafik kenaikan yang signifikan. Sebagai seorang wanita yang merintis karir dari nol, melihat angka-angka itu adalah kepuasan tersendiri. Aku merasa mandiri, kuat, dan mampu menopang keluargaku. Namun, ketenangan itu hancur seketika saat pintu ruang kerjaku digedor dengan keras dari luar. Bukan diketuk, tapi digedor seolah ada kebakaran hebat yang sedang terjadi. Sebelum aku sempat beranjak dari kursi kebesaranku, pintu itu terbuka lebar. Wajah suamiku, Mas Bayu, muncul dengan keringat yang bercucuran di pelipisnya. Matanya merah, napasnya memburu seperti orang yang baru saja dikejar setan. Di belakangnya, ibu mertuaku mengekor dengan wajah yang sudah basah oleh air mata dan riasan yang luntur berantakan. Penampilan mereka yang biasanya rapi kini tampak kacau balau, membuat jantungku berdegup kencang karena firasat buruk yang mendadak menyergap. Mas Bayu, Ibu, ada apa ini? Kenapa kalian datang sambil menangis begini? Tanyaku sambil berdiri, rasa panik mulai menjalar ke seluruh tubuhku. Mas Bayu tidak menjawab. Dia langsung menghambur ke arahku, lalu menjatuhkan dirinya di lantai, tepat di depan kakiku. Dia bersimpuh, memeluk kakiku erat-erat. Suara tangisnya pecah, melolong menyedihkan seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku terperangah. Belum pernah seumur hidupku aku melihat suamiku sehancur ini. Biasanya dia selalu menjaga wibawanya di depanku, tapi hari ini, harga dirinya seolah sudah tidak ada lagi. Tolong aku, sayang. Tolong ibu, kami bisa mati. Kami benar-benar bisa mati kalau kamu tidak menolong kami hari ini juga, racau Mas Bayu di sela isak tangisnya. Aku mencoba melepaskan pelukannya, bukan karena jijik, tapi karena aku butuh penjelasan yang logis. Bangun dulu, Mas, jelaskan pelan-pelan. Siapa yang mau mati? Apa yang terjadi? Ibu mertuaku yang sejak tadi berdiri di ambang pintu kini ikut menjatuhkan diri. Dia merangkak mendekatiku, lalu melakukan hal yang sama seperti anaknya. Dia memeluk kakiku yang sebelah lagi, membuatku terjepit di antara dua manusia yang sedang histeris ini. Ibu salah, Nak. Ibu bodoh. Ibu tertipu, ratap ibu mertuaku dengan suara serak. Ibu pikir investasi itu akan untung besar. Ibu pikir kita bisa kaya mendadak. Ternyata itu bodong. Nak, uang ibu habis, dan bukan cuma uang ibu. Aku menatap mereka bergantian dengan tatapan nanar. Berapa? Berapa kerugiannya? Tanyaku, berusaha tetap tenang meski dadaku mulai sesak. Mas Bayu mengangkat wajahnya. Ketakutan terpancar jelas dari sorot matanya. 950 juta, sayang. Hampir 1 miliar. Duniaku rasanya berputar. Angka itu bukan jumlah yang sedikit. Itu adalah angka yang sangat besar. Kakiku lemas seketika. Hampir 1 miliar? Untuk apa? Dari mana kalian dapat uang sebanyak itu untuk investasi? Ibu meminjam ke rentenir. Jawab Mas Bayu dengan suara bergetar hebat. Bunga-bunganya menumpuk, dan pokok utangnya juga besar. Tadi pagi, orang-orang bertubuh besar datang ke rumah ibu. Mereka mengobrak-abrik isi rumah. Mereka mengancam akan membakar rumah itu kalau hari ini kami tidak melunasinya. Mereka membawa senjata tajam. Sayang, mereka bilang kalau uang itu tidak ada sore ini, nyawa ibu taruhannya. Aku terhuyung ke belakang, menabrak meja kerjaku. Rentenir. Kata itu saja sudah cukup membuat bulu kuduku berdiri. Berurusan dengan lintah darat sama saja dengan menyerahkan leher untuk disembelih. Kenapa kalian baru bilang sekarang? Teriakku, emosiku mulai tidak terkontrol. Kenapa kalian melakukan hal sebodoh itu tanpa berdiskusi denganku?
Investasi apa yang menjanjikan untung besar tanpa risiko? Kalian itu bukan orang bodoh. Tapi kenapa bisa masuk perangkap sepele seperti ini? Ibu mertuaku semakin kencang menangis. Dia mencium punggung kakiku berkali-kali, sebuah pemandangan yang seharusnya tidak pantas dilakukan oleh seorang mertua kepada menantunya. Maafkan ibu, nak. Ibu hilaf. Ibu cuma ingin membantu perekonomian keluarga kita. Ibu ingin punya uang banyak biar tidak merepotkan kamu terus. Tolonglah ibu kali ini saja. Ibu janji, ibu bersumpah demi Tuhan, ibu tidak akan main-main lagi. Ibu akan berubah. Ibu akan jadi mertua yang baik, yang penurut, asalkan nyawa ibu selamat. Aku memejamkan mata, memijat pelipisku yang berdenyut nyeri. Di satu sisi, aku sangat marah. Marah karena kecerobohan mereka, marah karena ketamakan mereka yang ingin cepat kaya. Tapi di sisi lain, melihat wanita tua ini bersujud di kakiku sambil gemetar ketakutan, hatiku tidak tega. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari suamiku. Dia adalah nenek dari anak-anak yang mungkin kelak akan aku lahirkan. Mas, kamu tahu kan uang sebanyak itu adalah tabungan masa depan kita? Itu uang untuk ekspansi bisnisku, uang untuk persiapan kalau kita punya anak nanti. Kataku lirih, menatap suamiku. Mas Bayu mengangguk cepat. Aku tahu, sayang. Aku tahu aku suami yang tidak berguna. Aku tahu aku gagal menjaga ibu. Tapi tolong, nyawa ibu lebih berharga dari uang itu. Aku janji akan menggantinya. Aku akan kerja keras, aku akan kerja serabutan, apa saja asalkan utang ini lunas. Tolong selamatkan ibu dulu. Aku tidak bisa hidup kalau ibu kenapa-kenapa karena ulahku yang membiarkannya. Suasana di ruangan itu begitu mencekam. Isak tangis mereka sahut menyahut. Aku menatap jam dinding. Waktu terus berjalan. Jika benar ancaman rentenir itu nyata, maka setiap detik sangat berharga. Aku menarik napas panjang, mencoba menekan egoku, mencoba menekan rasa kecewaku yang begitu dalam. Aku adalah wanita yang mandiri. Aku terbiasa menyelesaikan masalah. Dan sepertinya, kali ini pun aku harus menjadi pahlawan untuk masalah yang tidak aku buat. Berdirilah, perintahku dengan suara dingin. Jangan bersujud seperti itu. Kalian membuatku merasa seperti orang jahat. Mereka berdua perlahan bangkit, namun masih dengan tubuh yang gemetar. Wajah mereka penuh harap, menunggu keputusan dariku. Apa jaminannya kalau aku melunasi utang ini? Kalian tidak akan mengulanginya lagi, tanyaku tegas. Nyawaku, sayang. Nyawaku jaminannya, jawab Mas Bayu cepat. Aku bersumpah ini yang terakhir. Tidak akan ada lagi utang, tidak akan ada lagi investasi bodong. Kami akan hidup sederhana, kami akan menuruti semua perkataanmu. Ibu mertuaku mengangguk setuju. Iya, nak, ibu kapok. Ibu benar-benar kapok. Tolonglah ibu. Aku menatap mereka lamat-lamat. Ada rasa lelah yang luar biasa menghimpit dadaku. Uang 950 juta itu, hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Keringatku, air mataku, waktu tidurku yang berkurang, semuanya terkumpul di sana. Dan sekarang, semuanya harus lenyap dalam sekejap hanya karena kebodohan mereka. Namun, hati nuraniku tidak membiarkan aku melihat mereka celaka. Baiklah, putusku akhirnya. Aku akan lunasi. Tapi ingat, ini yang terakhir. Setelah ini, jangan harap aku akan mengeluarkan uang sepeser pun untuk masalah yang kalian buat sendiri. Mendengar ucapanku, Mas Bayu dan Ibu langsung berpelukan sambil menangis lega. Mereka mengucapkan terima kasih berulang kali, seolah aku adalah dewa penyelamat yang baru saja turun dari langit. Tapi entah kenapa, di balik rasa lega itu, ada firasat yang mengganjal di hatiku. Firasat bahwa kebaikanku ini adalah awal dari sebuah kehancuran yang lebih besar. Keesokan harinya adalah hari yang paling berat dalam sejarah keuanganku. Aku duduk di depan meja e-teller, bank prioritas dengan perasaan campur aduk. Tangan kananku memegang pena, siap menandatangani formulir transfer yang nominalnya membuat tanganku sedikit gemetar. 950 juta rupiah. Angka itu tertera jelas di sana. Ibu yakin dengan transaksi sebesar ini? Tanya petugas bank itu dengan ramah, namun ada sorot kekhawatiran di matanya. Mungkin dia melihat wajahku yang pucat pasi,
tidak secerah biasanya saat aku datang untuk menabung. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Di belakangku, Mas Bayu berdiri gelisah. Matanya terus mengawasi sekeliling seolah takut para penagih utang itu tiba-tiba muncul di dalam bank. Ya, Mbak. Saya yakin. Tolong segera diproses ke nomor rekening yang sudah saya tulis di sana. Itu rekening penampung dari pihak kreditur. Jawabku, berusaha terdengar mantap meski hatiku menjerit tidak rela. Beberapa menit kemudian, transaksi selesai. Bukti transfer tercetak. Kertas kecil itu adalah nisan bagi tabungan masa depanku. Uang yang seharusnya bisa kugunakan untuk membuka cabang butik baru, atau untuk membeli ruko strategis di pusat kota, kini telah berpindah tangan ke saku lintah darat. Aku menyerahkan bukti itu pada Mas Bayu. Dia menerimanya dengan tangan gemetar, lalu mencium kertas itu seolah itu adalah surat pengampunan dosa. Terima kasih, sayang. Terima kasih banyak. Kamu benar-benar malaikat, bisiknya di telingaku. Kami keluar dari bank dengan perasaan yang berbeda. Mas Bayu tampak sangat lega, beban di pundaknya seolah hilang seketika. Sementara aku merasa kosong. Aku merasa seperti baru saja dirampok secara legal oleh keluargaku sendiri. Namun, pengorbananku belum selesai sampai di situ. Di dalam mobil, saat perjalanan pulang, aku melihat ibu mertuaku yang duduk di kursi belakang masih terlihat murung. Kenapa lagi, Bu? Utangnya sudah lunas, kan? Rentenir itu tidak akan ganggu ibu lagi, tanyaku sambil menyetir. Ibu menghela napas panjang. Iya, Nak, tapi ibu malu. Ibu malu sama tetangga. Gara-gara kemarin rentenir datang ngamuk-ngamuk. Sekarang satu kompleks sudah tahu kalau ibu punya utang judi dan investasi bodong. Ibu tidak kuat kalau harus tinggal di sana lagi. Mereka pasti menggunjingkan ibu setiap hari. Mas Bayu menoleh ke belakang. Iya juga ya, Bu. Lingkungan di sana sudah tidak kondusif. Kita butuh tempat yang tenang untuk memulai hidup baru. Tapi mau pindah kemana? Uang kita sudah habis. Aku mencengkeram setir mobil lebih erat. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Dan bodohnya aku, rasa kasihan itu kembali muncul. Aku teringat pada satu aset propertiku. Sebuah rumah minimalis di kawasan pinggiran kota yang asri. Rumah itu sebenarnya investasi jangka panjangku, jarang kutempati, dan rencananya akan kusewakan atau kujual saat harganya naik tinggi. Aku ada rumah di daerah Cempaka, kataku tiba-tiba, memecah keheningan. Rumahnya tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Lingkungannya tenang, jauh dari pusat kota, jadi tidak akan ada yang kenal kalian di sana. Mata ibu mertuaku langsung berbinar. Rumah yang waktu itu kamu beli dari lelang. Nak, yang catnya putih itu. Iya, Bu. Kalau ibu dan Mas Bayu mau, kalian bisa tinggal di sana. Anggap saja itu tempat untuk menenangkan diri dan memulai lembaran baru. Tidak perlu bayar sewa. Cukup bayar listrik dan air saja. Ya ampun, kamu serius, sayang? Mas Bayu menatapku tak percaya. Kamu memberikan rumah itu untuk kami. Bukan memberikan hak milik, Mas. Tapi mengizinkan kalian tinggal di sana sampai kondisi kalian stabil lagi. Ralatku cepat. Aku memang baik, tapi aku tidak bodoh untuk memberikan aset senilai miliaran begitu saja. Namun, melihat binar mata mereka, aku melunak sedikit. Tapi ya, kalau kalian memang betah dan bisa merawatnya dengan baik, nanti kita bicarakan lagi soal kepemilikannya. Sore harinya, kami langsung menuju rumah tersebut. Rumah itu memang cantik. Halamannya luas, udaranya segar. Aku membawa kunci rumah beserta map berisi dokumen-dokumen salinan kepemilikan, hanya untuk menunjukkan bahwa rumah itu legal dan aman untuk ditinggali, agar mereka tenang. Di ruang tamu yang masih kosong, aku menyerahkan kunci rumah itu kepada ibu. Ini kuncinya, Bu. Rawatlah rumah ini seperti rumah sendiri. Semoga di sini ibu dan Mas Bayu bisa hidup lebih tenang, jauh dari masalah, ucapku tulus. Ibu menerima kunci itu dengan tangan gemetar, lalu memelukku erat sekali. Lebih erat dari pelukan di kantor kemarin. Terima kasih, Nak. Kamu menantu terbaik di dunia. Ibu tidak tahu harus membalas kebaikanmu dengan apa. Rumah ini sangat indah. Ibu janji akan merawatnya. Ibu akan menanam bunga di depan, Mas Bayu akan membersihkan kebun belakang.
Kami akan bahagia di sini. Mas Bayu juga memelukku, mengecup keningku lama. Aku akan cari kerja di sekitar sini, sayang. Aku akan buktikan kalau aku bisa jadi suami yang bertanggung jawab. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan kedua. Melihat kebahagiaan mereka, rasa sesak karena kehilangan uang 950 juta tadi pagi sedikit terobati. Mungkin ini memang jalan yang harus kutempuh. Mungkin harta memang hanya titipan yang harus digunakan untuk menolong keluarga. Aku merasa lega. Aku merasa telah melakukan hal yang benar sebagai seorang istri dan menantu yang berbakti. Baiklah, aku pulang dulu ya. Besok pagi aku akan mampir lagi bawakan makanan untuk syukuran kecil-kecilan. Kalian istirahatlah. Pamitku. Hati-hati di jalan, sayang. Mas Bayu melambaikan tangan saat mobilku keluar dari pekarangan. Di kaca spion, aku melihat mereka berdua berdiri di depan pintu rumah itu, tersenyum lebar sambil melambaikan tangan. Senyum yang begitu merekah. Senyum yang saat itu aku artikan sebagai senyum kebahagiaan dan rasa syukur. Betapa bodohnya aku. Seharusnya aku sadar, senyum itu terlalu lebar. Senyum itu bukan senyum lega, melainkan senyum kemenangan. Senyum serigala yang baru saja berhasil memperdaya domba yang lugu. Aku tidak tahu bahwa di balik punggung mereka, rencana busuk sudah tersusun rapi. Dokumen salinan rumah yang kutinggalkan di meja tamu tadi, kunci yang kuserahkan dengan tulus. Semuanya adalah amunisi yang kuberikan secara sukarela untuk menghancurkan diriku sendiri. Malam itu aku tidur dengan nyenyak, merasa beban berat sudah terangkat. Aku tidak tahu bahwa itu adalah malam terakhir aku bisa tidur tenang sebelum badai yang sesungguhnya. Badai yang jauh lebih dahsyat dari sekadar hutang 950 juta, datang menghantam dan memporak-porandakan harga diriku. Pengorbanan terakhirku ternyata hanyalah awal dari pengkhianatan yang paling keji. Pagi itu, semangatku meluap-luap, secerah matahari yang baru saja terbit di ufuk timur. Setelah drama menguras air mata dan harta benda kemarin, aku merasa hari ini adalah awal dari segalanya yang baru. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, menyibukkan diri di dapur sejak pukul 4 subuh. Aroma santan yang gurih dan kunyit yang harum memenuhi seluruh penjuru rumahku. Aku memasak nasi kuning lengkap dengan ayam goreng lengkuas, perkedel, dan sambal goreng ati kesukaan Mas Bayu. Ini adalah inisiatifku sendiri untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumah baru mereka. Aku ingin memastikan bahwa Mas Bayu dan ibu mertua merasa nyaman dan benar-benar merasakan dukungan dariku untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Semoga ini jadi berkah, gumamku sambil menata makanan itu ke dalam rantang susun yang cantik. Sepanjang perjalanan menuju rumah di daerah Cempaka itu, aku tak henti-hentinya tersenyum. Bayangan wajah bahagia ibu mertua dan pelukan hangat Mas Bayu sudah menari-nari di pelupuk mataku. Aku merasa menjadi istri yang sangat berbakti, wanita yang mampu memaafkan kesalahan fatal suami dan keluarganya demi keutuhan rumah tangga. Jalanan pagi itu cukup lengang, membuat mobilku melaju mulus tanpa hambatan. Hatiku ringan, seringan kapas, seolah beban 950 juta yang hilang kemarin sudah tergantikan oleh harapan akan masa depan yang damai. Namun, senyumku perlahan memudar saat mobilku berbelok masuk ke jalan perumahan itu. Dari kejauhan, aku bisa melihat pagar rumah bercat putih itu terbuka lebar. Bukan hanya terbuka sedikit, tapi menganga sepenuhnya, seolah engselnya dipaksa untuk tidak menutup. Perasaan tidak enak mulai menyusup ke dalam dadaku. Mungkin Mas Bayu sedang membersihkan halaman atau menyiram tanaman, hiburku dalam hati, mencoba menepis firasat buruk yang mulai berdenyut. Tapi saat mobilku berhenti tepat di depan pekarangan, jantungku mencelos. Hening. Tidak ada aktivitas menyapu, tidak ada suara radio yang biasa ibu dengarkan di pagi hari, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang lebih mencurigakan, tidak ada satupun barang di teras. Kemarin, seingatku, ada sepasang kursi teras rotan dan pot bunga besar yang merupakan inventaris rumah itu. Sekarang, teras itu kosong melompong, bersih tak bersisa. Aku turun dari mobil dengan langkah terburu-buru, menenteng rantang makanan dengan tangan yang mulai berkeringat dingin. Mas Bayu, ibu, panggilku. Suaraku terdengar sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir menyapu dedaunan kering di halaman. Aku melangkah masuk melewati pintu depan yang ternyata tidak dikunci. Begitu kakiku memijak lantai ruang tamu, rantang di tanganku nyaris terlepas.
Kosong. Benar-benar kosong. Bukan hanya orangnya yang tidak ada, tapi isi rumahnya juga lenyap. Kursi tamu, meja, hiasan dinding, bahkan gorden jendela yang kemarin masih terpasang rapi, semuanya hilang. Rumah itu kembali seperti rumah kosong yang belum berpenghuni, bahkan lebih kosong dari sebelumnya. Jejak-jejak keberadaan mereka kemarin sore seolah terhapus begitu saja. "Mas Bayu!" Teriakku lebih keras, suaraku memantul di dinding-dinding kosong menciptakan gema yang menyedihkan. Aku berlari ke kamar utama. Kosong. Aku berlari ke kamar belakang. Kosong. Dapur, kamar mandi, halaman belakang, semuanya nihil. Kepanikan mulai mencekik leherku. Apa yang terjadi? Apa mereka diculik? Apa rentenir itu datang lagi dan membawa mereka paksa beserta isi rumahnya? Pikiran-pikiran liar berkecamuk di kepalaku. Tanganku gemetar hebat saat merogoh ponsel di dalam tas. Aku menekan tombol panggilan cepat ke nomor Mas Bayu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mencoba menelepon lagi. Kali ini lewat WhatsApp. Panggilan langsung terputus. Foto profil Mas Bayu yang tadinya bergambar kami berdua, kini berubah menjadi abu-abu kosong. Dia memblokirku. Aku beralih menelepon ibu mertua. Sama saja. Memanggil, lalu tolak. Dan sedetik kemudian, foto profilnya pun hilang. Checklist 1. Tidak mungkin. Desiskan, air mata mulai menggenang. Tubuhku lemas, aku bersandar pada dinding yang dingin. Ini tidak mungkin. Loh, Mbak, kok ada di sini? Sebuah suara mengejutkanku. Aku menoleh cepat ke arah pintu depan. Seorang wanita parubaya dengan daster batik berdiri di sana, menatapku dengan wajah bingung. Itu Bu Tejo, tetangga sebelah rumah yang cukup akrab denganku saat aku sesekali menengok rumah ini dulu. Bu Tejo. Aku menghambur ke arahnya, mencengkeram lengannya putus asa. Bu, lihat suami dan mertua saya. Mereka kemarin pindah ke sini. Tapi kok sekarang kosong? Apa ada orang jahat yang datang? Apa ada keributan semalam? Bu Tejo mengerutkan kening, tampak semakin bingung melihat kepanikanku. Loh, Mbak tidak tahu? Bukannya rumah ini sudah laku terjual kilat ya, Mbak? Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan fisik. Apa? Terjual? Iya, Mbak, jelas Bu Tejo dengan nada polos namun menusuk. Kemarin sore, tidak lama setelah Mbak pulang, ada mobil mewah datang. Pria perlente lihat-lihat rumah sebentar, terus salaman sama suami dan mertua Mbak. Kelihatannya deal di tempat. Terus tadi subuh, jam 3 pagi, ada truk pindahan datang. Suami Mbak dan ibunya angkut-angkut barang buru-buru sekali. Saya sempat tanya sama Mas Bayu pas dia lagi gotong koper. Katanya mau pindah ke luar negeri karena rumahnya sudah laku dibayar cash keras malam itu juga. Duniaku runtuh seketika. Kakiku tidak sanggup lagi menopang tubuh. Aku merosot jatuh ke lantai teras yang dingin. Cash keras? Pindah ke luar negeri? Subuh-subuh? Mbak? Mbak enggak apa-apa. Bu Tejo terlihat panik melihat wajahku yang mungkin sudah sepucat mayat. Jadi, Mbak enggak tahu kalau rumah ini dijual suami Mbak? Aku menggeleng lemah, lidahku keluh. Rasa mual yang hebat menjalar dari perut ke kerongkongan. Makanan di dalam rantang yang kubawa, nasi kuning tanda cinta dan pengabdian itu, kini terasa seperti lelucon paling kejam. Mereka tidak diculik. Mereka tidak dalam bahaya. Mereka kabur. Mereka menjual rumahku. Rumah yang kupinjamkan dengan niat tulus untuk menolong mereka berteduh. Mereka menjualnya dalam hitungan jam setelah aku menyerahkan kuncinya. Ya ampun, Mbak, yang sabar ya. Bu Tejo mengelus punggungku dengan iba, tapi tatapannya menyiratkan rasa kasihan yang merendahkan. Tatapan untuk seorang istri bodoh yang baru saja ditipu mentah-mentah oleh keluarganya sendiri. Aku mencoba bangkit, menepis rasa pusing yang mendera. Aku harus memastikan satu hal lagi. Aku berjalan tertatih-tatih masuk kembali ke dalam rumah, ke ruang tengah yang menjadi saksi bisu pengkhianatan ini. Mataku menyapu lantai yang kotor oleh jejak sepatu. Dan di sana, di tengah ruangan yang kosong itu, tergeletak secari kertas yang ditindih dengan sebuah batu kecil agar tidak terbang tertiup angin. Itu pesan untukku.
Aku tahu itu. Dengan napas yang tercekat, aku melangkah mendekati kertas itu. Firasatku mengatakan, isi kertas itu akan membunuh sisa-sisa cinta yang mungkin masih kupunya untuk Mas Bayu. Tanganku gemetar hebat saat meraih kertas putih itu. Itu adalah kertas HVS biasa, mungkin diambil sembarangan dari tumpukan berkas yang mereka bawa. Tulisan tangan di atasnya sangat aku kenali. Tulisan cakar ayam Mas Bayu, tulisan yang dulu sering menuliskan puisi cinta murahan saat kami masih pacaran, tulisan yang sama yang menandatangani buku nikah kami. Kini, tulisan itu menjadi belati yang siap menikam jantungku. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati sebelum membaca kata demi kata yang tertera di sana. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela tanpa gorden menyorot kertas itu dengan terang, seolah alam semesta ingin aku melihat kebenaran ini sejelas-jelasnya tanpa ada yang tersembunyi. Isi surat itu singkat, padat, dan sangat menyakitkan. Terima kasih uangnya, istri tua pecundang. Kamu itu naif sekali. Gampang dibodohi pakai air mata buaya sedikit saja langsung luluh. Asal kamu tahu, aku sudah muak hidup sama kamu. Kamu itu bau, kaku, dan membosankan di ranjang. Sibuk kerja terus, tidak pernah bisa memuaskan aku selayaknya wanita sejati. Kami jual rumah ini tadi malam dengan harga murah biar cepat cair. Lumayan, uangnya cukup buat kami hidup mewah. Kami pergi ke Korea, mau operasi plastik biar ganteng dan cantik, terus cari jodoh yang jauh lebih levelnya di atas kamu. Jangan cari kami. Anggap saja ini bayaran karena kamu sudah menyanyiakan masa mudaku. Bye, pecundang. Darahku mendidih. Bukan mendidih lagi, tapi membeku seketika. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Istri tua pecundang. Bau dan membosankan. Pergi ke Korea. Setiap kata adalah hantaman palu godam di dadaku. Air mata yang tadi sempat tertahan kini tumpah ruah. Bukan karena sedih, tapi karena campuran rasa sakit hati, penghinaan, dan kemarahan yang luar biasa. Aku menjerit. Menjerit sekeras-kerasnya di dalam rumah kosong itu, melampiaskan rasa sakit yang tak terperi. Aku melempar rantang makanan yang kubawa, hingga isinya berhamburan di lantai. Nasi kuning yang kumasak dengan cinta itu kini berserakan, kotor, dan menjijikan, persis seperti pernikahanku saat ini. Jadi selama ini, air mata Mas Bayu kemarin palsu, sujud ibu mertua di kakiku palsu, semua itu hanya sandiwara. Mereka tidak pernah menyesal. Mereka tidak pernah terancam rentenir. Atau kalaupun iya, mereka menjadikan itu senjata untuk memeras harta terakhirku. Dan yang paling menyakitkan, mereka menghina fisikku. Mereka menghina kerja kerasku. Aku bau, teriakku pada dinding kosong. Suaraku serak. Aku membosankan? Siapa yang membiayai hidupmu selama ini, Mas? Siapa yang membelikan baju-baju branded yang kamu pakai itu? Siapa yang memberi makan ibumu yang kerjanya cuma arisan dan pamer? Aku jatuh terduduk di antara tumpahan nasi kuning. Dadaku naik turun, napas memburu. Bayangan Mas Bayu dan ibu mertua yang sedang tertawa-tawa di dalam pesawat menuju Korea berputar di kepalaku. Mereka pasti merasa menang. Mereka pasti merasa sangat cerdik telah berhasil menipu istri yang mereka anggap bodoh ini. Uang 950 juta lunas, ditambah uang hasil penjualan rumah ini, yang entah mereka jual berapa, mungkin miliaran, kini ada di tangan mereka. Mereka akan operasi plastik, mengubah wajah mereka, dan menikmati hidup mewah di atas penderitaanku. Cukup lama aku menangis di sana, meratapi kebodohanku. Meratapi cinta tulus yang kubalas dengan racun berbisa. Tapi, perlahan-lahan, tangis itu mereda. Isakanku berhenti. Aku mengangkat wajahku. Aku melihat pantulan diriku di kaca jendela yang gelap. Mataku bengkak, rambutku berantakan, wajahku merah padam. Tapi di balik kekacauan itu, aku melihat sesuatu yang lain di mataku. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang gelap. Rasa sedih itu perlahan menguap, digantikan oleh ketenangan yang mematikan. Aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan kasar. Aku berdiri, membersihkan rokku yang kotor. Korea, ya, gumamku pelan. Sudut bibirku terangkat membentuk senyuman sinis yang mengerikan. Kalian mau operasi plastik? Kalian mau hidup enak? Aku mengambil kembali kertas surat itu, melipatnya dengan rapi,
dan memasukkannya ke dalam saku. Surat ini akan jadi barang bukti. Bukti kedunguan mereka. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir dengan menjual rumah ini dan membawa lari uangnya, mereka bisa bebas. Mereka pikir aku hanyalah wanita lemah yang akan meratapi nasib di pojokan kamar, sambil menangisi kepergian suami. Mereka salah besar. Aku melangkah keluar dari rumah itu dengan dagu terangkat tinggi. Aku tidak lagi peduli dengan tatapan Iba Butejo, yang masih mengintip dari pagar sebelah. Pikiranku kini tajam dan jernih. Kemarahanku bukan lagi api yang meledak-ledak, tapi menjadi es yang membekukan logika. Saat masuk ke dalam mobil, aku membuka dashboard. Di sana, tersimpan map asli dokumen rumah yang, tentu saja, tidak kuberikan kepada mereka kemarin. Yang kuberikan kemarin hanyalah fotokopi sertifikat dan kunci duplikat. Tapi bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya adalah status rumah itu sendiri. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. Mas Bayu, suamiku yang malang dan bodoh. Dia begitu bernafsu menjual rumah itu sampai lupa satu hal mendasar dalam transaksi properti, legalitas. Dia pasti menjualnya lewat jalur belakang, lewat mafia tanah atau penadah properti yang tidak mengecek keabsahan sertifikat secara detail, atau mungkin dia memalsukan tanda tanganku. Apapun caranya, dia baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia tidak tahu bahwa rumah yang dia jual itu memiliki rahasia besar. Sebuah rahasia yang akan mengubah liburan impian mereka di Korea menjadi neraka dunia. Aku menyalakan mesin mobil. Tujuanku sekarang bukan pulang ke rumah untuk menangis. Tujuanku adalah kantor pengacara kepercayaanku dan kantor polisi. Selamat menikmati penerbangan kalian, Mas Bayu, Ibu, bisikku pada kaca spion. Nikmati sampainya di pesawat, nikmati angan-angan wajah baru kalian. Karena begitu kalian mendarat, aku pastikan tanah yang kalian pijak akan terasa sangat panas. Mobilku melaju meninggalkan rumah kosong itu. Tidak ada lagi air mata. Yang ada kini hanyalah rencana. Rencana pembalasan dendam yang akan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kata-kata kasar di secari kertas. Jejak mereka ke Korea sudah terdeteksi, dan aku akan menjadi bayangan yang memburu mereka sampai ke ujung dunia. Setelah meninggalkan rumah kosong yang menjadi saksi bisu pengkhianatan itu, aku memacu mobilku membelah jalanan kota yang mulai padat. Air mataku sudah kering sepenuhnya. Tidak ada lagi isak tangis, tidak ada lagi rasa sesak yang membuat dada nyeri. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang perlahan diisi oleh amarah yang dingin dan penuh perhitungan. Aku menyetir dengan tenang, terlalu tenang malah. Seolah aku sedang berangkat kerja seperti hari-hari biasa, padahal tujuanku kali ini adalah untuk memenjarakan orang-orang yang pernah paling aku cintai. Tujuanku adalah kantor Pak Hartono, pengacara senior yang sudah menangani urusan bisnis keluargaku selama puluhan tahun. Dia adalah orang yang mengurus semua aset properti dan perjanjian bisnisku. Sepanjang perjalanan, aku meraba map tebal di kursi penumpang sebelahku. Di dalamnya tersimpan kartu as, yang akan membalikan keadaan 180 derajat. Mas Bayu dan ibu mertuaku berpikir mereka cerdas. Mereka berpikir mereka telah berhasil menipuku dengan sandiwara air mata buaya itu, lalu membawa kabur uang penjualan rumah untuk hidup mewah di Korea. Sayangnya, mereka melupakan satu detail kecil yang fatal. Mereka tidak pernah benar-benar membaca dokumen rumah yang kuberikan. Sesampainya di kantor Pak Hartono, aku langsung disambut oleh stafnya. Wajahku yang sembab mungkin menarik perhatian, tapi sorot mataku yang tajam membuat mereka enggan bertanya. Aku langsung masuk ke ruangan Pak Hartono. Pria parubaya itu tampak terkejut melihat kedatanganku yang mendadak, apalagi melihat penampilanku yang sedikit berantakan. Mbak Andini, ada apa? Tumben sekali datang tanpa janji. Wajahmu kamu baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Aku duduk di kursi kulit di hadapannya, lalu meletakkan map yang kubawa di atas meja. Aku menarik napas panjang, menata kalimat agar terdengar logis dan tidak emosional. Aku menceritakan semuanya. Mulai dari drama hutang 950 juta, sujud ibu mertua, keputusanku melunasi hutang itu, hingga bagaimana aku memberikan izin tinggal di rumah Cempaka, dan berakhir dengan surat hinaan serta kaburnya mereka ke Korea pagi ini. Pak Hartono mendengarkan dengan seksama. Wajahnya yang tenang perlahan berubah menjadi merah padam karena menahan marah. Dia menggeleng-gelengkan kepala,
Tak habis pikir dengan kelakuan suamiku. Bajingan, desis Pak Hartono pelan, sebuah kata kasar yang jarang keluar dari mulut pengacara sopan sepertinya. Jadi mereka menjual rumah di Cempaka itu? Kepada siapa? Bagaimana bisa? Tetangga bilang ada pembeli kilat. Pak, transaksi tunai keras malam itu juga. Saya curiga Mas Bayu menggunakan jasa mafia tanah atau notaris, nakal, untuk memuluskan transaksi itu, atau mungkin dia memalsukan tanda tangan saya sebagai pemilik. Jelasku. Pak Hartono membuka map yang kubawa. Dia mengambil dokumen asli sertifikat rumah Cempaka itu. Dia tersenyum kecil, senyum yang penuh arti. Mereka benar-benar menggali kuburan sendiri. Andini, kata Pak Hartono sambil menunjuk klausul di halaman belakang sertifikat itu. Mereka lupa, atau mungkin mereka memang tidak tahu, kalau rumah ini statusnya adalah jaminan silang untuk proyek gudang butikmu yang baru. Aku mengangguk. Inilah twistnya. Rumah itu memang atas namaku, tapi sertifikat aslinya sedang dalam status blokir internal di bank sebagai jaminan tambahan untuk kredit usaha yang sedang berjalan. Secara hukum perbankan, aset itu tidak bisa dipindahtangankan atau diperjualbelikan tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank dan pelunasan kewajiban. Selain itu, tambahku dengan senyum sinis, sertifikat yang ada di tangan mereka, yang mungkin mereka curi dari brankas rumah atau yang kuberikan fotokopinya kemarin, itu belum balik nama sepenuhnya dari pemilik lama secara administratif di BPN karena ada sengketa batas tanah yang belum selesai. Jadi, siapapun yang membeli rumah itu dari Mas Bayu tadi malam, dia baru saja membeli angin. Pak Hartono tertawa kering. Artinya, Mas Bayu melakukan penipuan tingkat tinggi. Dia menjual aset yang sedang dalam sengketa dan jaminan bank, kemungkinan besar dengan memalsukan dokumen atau menipu pembeli bahwa sertifikatnya aman. Ini bukan lagi masalah rumah tangga, Andini. Ini pidana murni. Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Ancamannya di atas 5 tahun penjara. Dan pembelinya pasti akan menuntut. Sambungku. Orang yang bisa membeli rumah secara tunai keras dalam semalam pasti bukan orang sembarangan. Dia pasti orang kaya yang punya kuasa. Begitu dia sadar sertifikat yang dia dapat itu bermasalah atau palsu, dia akan memburu Mas Bayu. Tepat, jawab Pak Hartono tegas. Dia segera meraih telepon di mejanya. Saya akan siapkan berkas laporannya sekarang juga. Kita akan buat laporan ganda. Pertama, laporan darimu atas pencurian aset dan penipuan dalam keluarga. Meski ini agak rumit karena dia suamimu, tapi surat hinaan itu bisa jadi bukti niat jahat. Kedua, dan ini yang paling mematikan, kita akan memancing pembeli rumah itu untuk melapor. Begitu laporan masuk, status Mas Bayu dan ibumu akan langsung naik jadi tersangka dan buronan. Aku menyandarkan punggungku di kursi. Rasanya lega sekali. Rencana jahat mereka yang tampak sempurna di mata mereka, sebenarnya adalah bom waktu yang tombol pemicunya ada di tanganku. Uang miliaran yang mereka bawa itu adalah uang haram, uang hasil kejahatan yang akan membakar tangan mereka sendiri. Lakukan, Pak, perintahku dingin. Urus semuanya. Blokir semua akses keuangan yang masih terhubung dengan namaku. Bekukan kartu kredit tambahan yang dipegang Mas Bayu. Dan satu lagi, tolong hubungi kenalan Bapak di kepolisian bagian Interpol atau imigrasi. Saya ingin memastikan liburan mereka di Korea tidak akan nyaman. Pak Hartono menatapku dengan tatapan kagum sekaligus ngeri. Dia melihat perubahan drastis dalam diriku. Dari istri yang penurut dan penuh kasih, menjadi wanita yang siap menghancurkan musuhnya tanpa ampun. Baik, Andini. Saya akan urus red notice-nya jika laporan polisi sudah keluar. Tapi ingat, proses ini akan memakan waktu beberapa hari. Apa kamu sanggup menunggu? Aku tersenyum tipis. Saya sanggup, Pak. Justru biarkan mereka bersenang-senang dulu beberapa hari ini. Biarkan mereka terbang tinggi, menyentuh langit, merasa jadi raja dan ratu. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasanya saat aku hempaskan mereka ke tanah. Setelah keluar dari kantor pengacara, aku mampir ke sebuah kafe untuk menenangkan diri. Aku memesan kopi hitam pahit, sepahit kisah cintaku. Aku mengeluarkan ponselku, membuka galeri foto. Di sana masih banyak foto-foto kebersamaan kami. Foto Mas Bayu yang tersenyum manis,
foto ibu mertua yang memelukku saat lebaran. Dulu, foto-foto ini adalah harta karun bagiku. Sekarang, melihatnya hanya membuat perutku mual. Aku menekan tombol delete. Satu persatu. Tanpa ragu. Setiap foto yang terhapus terasa seperti melepaskan satu rantai yang membelenggu kakiku. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Itu dari detektif swasta yang kusewa 2 jam lalu, sebuah tindakan impulsif yang ternyata sangat tepat. Aku memang langsung bergerak cepat. Begitu membaca surat hinaan itu, aku menghubungi agensi detektif yang pernah direkomendasikan teman bisnisku untuk melacak keberadaan mereka secara spesifik. Isi email itu singkat, target terkonfirmasi mendarat di Incheon, Korea Selatan, pukul 14 waktu setempat. Mereka check-in di Hotel Lotte Seoul, kamar suite presiden. Foto terlampir. Aku membuka lampiran foto itu. Tampak Mas Bayu dan ibu mertua sedang mendorong troli koper di Bandara Incheon. Mereka memakai mantel tebal yang baru, kacamata hitam gaya, dan wajah mereka, ya Tuhan, wajah mereka berseri-seri. Ibu mertua bahkan terlihat tertawa lebar sambil menunjuk-nunjuk sesuatu. Sama sekali tidak terlihat ada beban dosa setelah menipu menantunya sendiri. Mas Bayu merangkul ibunya dengan bangga. Darahku kembali memanas, tapi aku menahannya. Nikmatilah, bisikku pada layar ponsel. Nikmati kasur empuh hotel bintang 5 itu malam ini. Karena besok atau lusa, kalian mungkin akan tidur di lantai dingin sel tahanan imigrasi. Sore itu, aku kembali ke rumahku yang asli, yang untungnya tidak mereka jual juga. Aku masuk ke kamar tidur kami yang kini terasa sangat luas dan sepi. Aroma parfum Mas Bayu masih tertinggal di bantal, membuatku ingin muntah. Aku menarik semua spray, sarung bantal, dan selimut, lalu melemparnya ke tempat sampah. Aku tidak mau ada satupun jejak pria itu di tempat peristirahatanku. Malam harinya, kabar baik datang lebih cepat dari dugaan. Pak Hartono menelepon. Andini, pembeli rumah itu sudah menghubungi saya. Suara Pak Hartono terdengar serius tapi ada nada kemenangan di sana. Ternyata pembelinya adalah Pak Herman, seorang juragan tanah yang cukup temperamental. Dia baru sadar sore ini saat mencoba mendaftarkan akta jual belinya ke notaris rekanannya. Ternyata sertifikat yang dia terima itu palsu, hasil scan warna yang sangat rapi. Dia murka besar. Dia sudah membuat laporan polisi malam ini juga atas tuduhan penipuan senilai 2,5 miliar rupiah. 2,5 miliar? Aku terbelalak. Mas Bayu menjual rumah itu seharga itu? Ya. Dan dia bawa kabur uangnya. Pak Herman punya koneksi kuat di kepolisian. Surat perintah penangkapan sedang diproses kilat. Dan karena mereka di luar negeri, polisi akan segera berkoordinasi dengan Interpol untuk pembekuan paspor dan aset. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan yang mulai menjalar. 2,5 miliar rupiah uang haram di tangan mereka, ditambah 950 juta uangku. Total hampir 3,5 miliar mereka gondol. Pantas saja mereka merasa seperti miliarder. Tapi dengan laporan Pak Herman, status mereka kini resmi, buronan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan nyenyak. Bukan karena bahagia, tapi karena aku tahu, di seberang lautan sana, waktu sedang berdetak mundur menuju kehancuran mereka. Seoul sedang berada di puncak musim dingin. Laporan cuaca mengatakan suhu di luar mencapai -5 derajat Celcius, tapi di dalam layar tabletku, suasana tampak panas oleh kemewahan. Aku duduk di ruang kerjaku, ditemani secangkir teh hangat, sambil memantau laporan demi laporan yang dikirimkan oleh tim detektif swasta yang kini membuntuti Mas Bayu dan ibu di Korea. Aku membayar mahal untuk jasa ini, dan hasilnya sangat memuaskan. Detektif itu mengirimkan update real-time berupa video dan foto kegiatan mereka. Video pertama memperlihatkan mereka sedang berada di distrik Gangnam, pusat mode dan kemewahan Korea Selatan. Ibu mertuaku, wanita yang kemarin bersujud di kakiku memohon ampun, kini berjalan bak sosialita papan atas. Dia mengenakan mantel bulu tebal berwarna coklat yang kelihatannya sangat mahal, mungkin seharga motor baruku. Di tangannya, terjinjing tas branded keluaran terbaru dari butik Louis Vuitton. Mas Bayu berjalan di sebelahnya, mengenakan setelan jas trench coat ala aktor drama Korea, lengkap dengan sepatu kulit mengkilap.
Mereka terlihat keluar masuk butik-butik mewah, Gucci, Prada, Chanel. Di tangan Mas Bayu sudah ada belasan paper bag belanjaan. Mereka tertawa-tawa, menunjuk-nunjuk etalase, seolah uang yang mereka pegang tidak ada serinya. Lihat, Bu, bagus kan yang ini? Ambil saja 2, 1 warna merah, 1 hitam. Suara Mas Bayu terdengar samar di rekaman video itu, tapi cukup jelas untuk membuat telingaku berdenging. Aduh, Nak, Ibu jadi bingung. Semuanya bagus. Ambil sajalah. Kita kan orang kaya sekarang, sahut ibu mertuaku dengan tawa melengking yang menyakitkan hati. Aku mencengkeram cangkir tehku erat-erat. Orang kaya, cibirku. Kalian itu pencuri, maling. Video berikutnya memperlihatkan mereka sedang makan siang di sebuah restoran fine dining yang sangat eksklusif. Meja mereka penuh dengan hidangan daging sapi wagyu premium dan botol wine mahal. Mereka bersulang, gelas kristal beradu. Wajah mereka merah padam, mabuk oleh alkohol dan mabuk oleh keserakahan. Aku bisa membayangkan apa yang mereka bicarakan. Pasti menertawakan aku. Pasti membahas betapa bodohnya istri tua pecundang yang ditinggal di Indonesia ini. Habis ini kita ke klinik oplas ya, Bu. Dokter Kim sudah menunggu jam 3 sore. Katanya dia bisa bikin hidung ibu mancung seperti artis Song Hye Kyo, ujar Mas Bayu dalam video itu. Asyik. Ibu sudah tidak sabar. Biar nanti kalau pulang ke Indonesia, kalau kita pindah negara lain, ibu jadi wanita paling cantik. Biar si Andini itu makin minder kalau lihat ibu, timpal ibu mertua. Aku menutup tabletku sejenak, menarik napas dalam-dalam. Kesombongan mereka benar-benar sudah di luar batas nalar. Mereka lupa daratan, lupa kalau tanah yang mereka pijak itu licin. Jam dinding menunjukkan pukul 2 siang waktu Indonesia, atau jam 4 sore waktu Korea. Saatnya eksekusi tahap pertama. Pak Hartono mengirim pesan singkat. Surat pemblokiran rekening atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan penipuan sudah ditembuskan ke bank internasional dan otoritas terkait di Korea. Dalam 3, 2, 1. Eksekusi. Aku kembali menyalakan tabletku, menunggu laporan dari detektif yang masih mengikuti mereka. Jantungku berdebar kencang, menantikan momen kehancuran itu. 15 menit kemudian, sebuah video baru masuk. Judul video, Insiden di Klinik Kecantikan Gangnam. Aku menekan tombol play. Video diambil dari sudut agak jauh, mungkin dari ruang tunggu klinik. Terlihat Mas Bayu dan Ibu sedang berada di meja resepsionis. Suasana yang tadinya tenang dan elegan tiba-tiba berubah tegang. Ibu mertua sudah mengenakan jubah pasien, siap untuk masuk ruang operasi. Mas Bayu berdiri di depan kasir, menyodorkan kartu kredit Black Card, yang aku yakin dia buat mendadak menggunakan uang hasil curian itu. Resepsionis cantik itu menggesek kartu itu ke mesin EDC. Hening sejenak. Lalu resepsionis itu menggeleng pelan, mengatakan sesuatu dalam bahasa Korea, lalu mencoba menggesek lagi. Mas Bayu terlihat mulai gelisah. Dia mengeluarkan kartu lain. Kartu debit platinum. Digesek lagi. Gagal lagi. Suara Mas Bayu mulai terdengar meninggi. Try again. Money is full, lots of money, teriaknya dalam bahasa Inggris yang berantakan. Resepsionis itu tampak bingung dan sedikit takut, tapi dia tetap menggeleng. Dia menunjuk layar monitor komputer. Mas Bayu merebut melihat layar itu. Aku tidak bisa melihat apa tulisannya, tapi aku bisa melihat reaksi Mas Bayu. Wajahnya yang tadi merah karena wine, kini berubah pucat pasi dalam hitungan detik. Tangannya gemetar. Dechlinet? Frozen? What do you mean frozen? Teriak Mas Bayu panik. Ibu mertua yang duduk di sofa mulai berdiri, jubahnya berkibar. Ada apa, Bayu? Kenapa ribut-ribut? Ibu sudah mau masuk ruang operasi nih. Kartunya nggak bisa, Bu. Semua kartu nggak bisa. Katanya dibekukan dari bank pusat, jawab Mas Bayu dengan suara histeris. Kok bisa? Uangnya kan miliaran. Kamu jangan bercanda. Ibu mertua mulai panik. Mas Bayu mencoba mengeluarkan uang tunai dari dompetnya, tapi jumlahnya jelas tidak cukup untuk membayar biaya operasi plastik yang fantastis itu. Dia mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Jari-jarinya menari panik di layar. Dan detik berikutnya,
dia membanting ponsel itu ke meja resepsionis. Akun diblokir. Siapa yang blokir? Raungnya. Keamanan klinik mulai mendekat. Dua pria bertubuh tegap memegang bahu Mas Bayu, memintanya tenang atau keluar. Mas Bayu memberontak. Lepaskan. Saya orang kaya. Saya bisa beli klinik ini. Racau Mas Bayu, tapi suaranya terdengar kosong. Ketakutan mulai merayapi matanya. Dia sadar, mimpi buruknya baru saja dimulai. Aku tersenyum puas menyaksikan adegan itu. Itu baru permulaan. Video terputus saat mereka digiring keluar paksa oleh keamanan klinik. Mereka berdiri di trotoar Gangnam yang dingin, masih mengenakan pakaian tipis. Ibu mertua bahkan masih memakai jubah pasien yang belum sempat diganti mantelnya karena diusir cepat. Mereka terlihat bingung, menggigil kedinginan, dan saling menyalahkan. Tak lama kemudian, detektif mengirim pesan teks, target diusir dari klinik. Mereka mencoba kembali ke hotel menggunakan taksi, tapi tidak punya uang tunai won yang cukup karena semua uang ditabung di rekening digital yang sekarang beku. Mereka berjalan kaki kembali ke hotel. Aku membalas, terus pantau. Pastikan kamu merekam saat mereka sampai di hotel. 1 jam kemudian, video berikutnya masuk. Ini adalah klimaks untuk hari ini. Mereka sampai di lobi Hotel Lotte. Wajah mereka biru kedinginan, hidung merah, dan air mata membeku di pipi. Mereka berlari menuju meja resepsionis, mungkin ingin mengambil barang-barang atau sekadar masuk ke kamar yang hangat. Namun, di meja resepsionis, 2 orang petugas berseragam polisi Korea sudah menunggu, didampingi seorang manajer hotel. Saat Mas Bayu menyebutkan nomor kamarnya, manajer hotel menggeleng tegas. Dia menyerahkan selembar kertas, surat pengusiran. Kartu kredit yang digunakan untuk deposit hotel juga gagal diotorisasi ulang karena pemblokiran. Dan lebih parah lagi, polisi itu mendekat. Mereka menunjukkan lencana dan sebuah dokumen yang ada foto Mas Bayu di sana. Meskipun aku tidak mendengar percakapannya dengan jelas karena jarak perekaman, bahasa tubuh mereka menceritakan segalanya. Mas Bayu mundur ketakutan. Ibu mertua menjerit histeris saat polisi memegang lengan Mas Bayu. Sepertinya polisi itu sedang melakukan pemeriksaan identitas karena adanya notifikasi red notice, atau setidaknya laporan awal dari Interpol mengenai buronan penipuan. Mereka belum ditangkap secara resmi untuk dipenjara saat itu juga, tapi paspor mereka disita sementara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mereka diusir dari hotel karena tidak bisa membayar. Barang-barang mewah mereka, tas LV, Gucci, Prada, ditahan oleh pihak hotel sebagai jaminan pembayaran tagihan kamar dan layanan room service yang sudah mereka nikmati sebelumnya tapi belum terbayar lunas. Video berakhir dengan pemandangan paling menyedihkan sekaligus paling memuaskan. Mas Bayu dan ibu mertua duduk menggelandang di pinggir jalan depan hotel mewah itu, di tengah hujan salju yang mulai turun. Koper mereka ada di samping. Tapi semua barang belanjaan mewah sudah hilang disita. Mereka berpelukan kedinginan, tanpa uang sepeser pun, tanpa tempat berteduh, di negeri asing yang bahasanya pun tidak mereka mengerti. Aku meletakkan tabletku di meja. Aku berjalan ke jendela kamarku, menatap langit malam Jakarta yang gelap. Bagaimana rasanya, Mas? Bisikku pada angin malam. Dingin? Lapar? Takut? Itu belum seberapa dibanding rasa sakit hatiku saat membaca suratmu tadi pagi. Aku mengambil ponselku, merekam sebuah video singkat. Video diriku sendiri, dengan latar belakang kamar tidur kami yang hangat dan nyaman. Halo, Mas Bayu. Halo, Ibu, sapaku dengan senyum manis yang mematikan. Bagaimana liburannya? Oh ya, aku lupa bilang. Rumah di Cempaka itu, sertifikatnya palsu ya? Atau dalam sengketa? Kasihan sekali Pak Herman, pembeli rumah itu, dia marah besar loh. Dia lapor polisi. Dan rekening kalian beku ya? Sayang sekali. Padahal aku baru mau bilang, nikmati uang itu selagi bisa. Selamat menikmati dinginnya Seoul. Jangan lupa pakai selimut, kalau punya. Aku mengirimkan video itu ke nomor WhatsApp Mas Bayu. Meskipun dia memblokirku, aku tahu dia pasti akan membuka blokir itu saat butuh bantuan atau saat panik mengecek keadaan. Dan benar saja, 5 menit kemudian, status pesan itu berubah menjadi centang 2 biru. Dia melihatnya. Dan saat itu juga,
Aku bisa membayangkan teriakannya yang memecah keheningan malam di trotoar Seoul. Teriakan penyesalan yang sudah sangat terlambat. Malam di Seoul semakin larut, dan suhu udara terus merosot hingga mencapai angka yang mematikan bagi siapa saja yang tidak memiliki perlindungan yang layak. Dari layar tabletku yang terhubung dengan kamera tersembunyi sang detektif, aku melihat dua sosok manusia yang paling aku benci itu sedang meringkuk di sudut sebuah halte bus yang sepi. Lampu jalan yang remang-remang menyoroti wajah mereka yang sudah tidak berbentuk lagi. Riasan mahal ibu mertua sudah luntur bercampur air mata dan ingus yang membeku, sementara jas trench coat gaya milik Mas Bayu tampak kotor dan kusut. Sama sekali tidak mampu menahan angin musim dingin yang menusuk tulang. Mereka menggigil hebat. Gigi mereka bergemeretak begitu keras, hingga suaranya mungkin bisa terdengar dari jarak 5 meter. Tangan mereka saling menggosok, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan yang mustahil ditemukan di tengah badai salju tipis yang mulai turun. Sungguh pemandangan yang kontras dengan video beberapa jam lalu, saat mereka tertawa lebar, sambil menenteng tas belanjaan bermerek. Tas-tas itu kini sudah lenyap, disita pihak hotel sebagai jaminan, menyisakan mereka yang terlantar seperti sampah yang dibuang sembarangan. Ponselku bergetar lagi. Itu panggilan masuk dari nomor tidak dikenal dengan kode negara Korea Selatan. Aku tahu itu Mas Bayu. Mungkin dia meminjam ponsel orang yang lewat, atau menggunakan sisa koin terakhir untuk menelepon dari telepon umum. Aku membiarkannya berdering lama, menikmati setiap detiknya. Aku membayangkan kepanikan di ujung sana, rasa putus asa yang mencekik lehernya setiap kali nada sambung berbunyi tanpa jawaban. Pada deringan kelima, aku menggeser tombol hijau. Aku tidak bersuara, membiarkan dia bicara duluan. Halo? Halo? Andini? Sayang? Angkat, tolong angkat. Suara Mas Bayu terdengar pecah, histeris, bercampur dengan suara angin yang menderu. Tolong aku, Dini, tolong ibu. Kami sekarat di sini. Dingin sekali, ya Tuhan, dingin sekali. Aku menyesap teh hangatku dengan santai sebelum menjawab dengan nada datar. Oh, Mas Bayu, bukannya sedang sibuk operasi plastik? Kenapa menelepon istri tua pecundang ini? Jangan bercanda, Dini. Ini darurat, teriaknya, suaranya bergetar hebat karena tangis dan dingin. Rekeningku diblokir. Hotel mengusir kami. Paspor kami ditahan polisi. Kami tidak punya uang sepeser pun, Dini. Kami lapar, kami kedinginan. Tolong buka blokirnya, transfer uang sedikit saja buat kami beli makan dan cari penginapan murah. Tolong, sayang, aku mohon. Sayang, ulangku dengan tawa sinis. Sejak kapan aku jadi, sayang, lagi? Tadi pagi di surat itu kamu panggil aku, pecundang bau. Ingat? Aku hilaf. Itu emosi sesaat. Aku dipengaruhi setan. Aku masih suamimu, Dini. Ibu ada di sini, dia sudah mau pingsan kedinginan. Kamu tega lihat mertuamu mati beku di jalanan? Mas Bayu mulai menggunakan taktik lamanya, manipulasi rasa bersalah. Dulu, kalimat seperti itu pasti akan membuat hatiku luluh lantak. Tapi malam ini, hatiku sudah menjadi batu. Tega? Coba kita ingat-ingat lagi. Siapa yang tega menjual rumah istrinya saat istrinya sedang bekerja keras melunasi utang orang tuanya? Siapa yang tega meninggalkan istrinya dengan surat hinaan? Kamu bicara soal tega. Mas, kamu sedang bercermin? Di latar belakang, aku mendengar suara ibu mertua yang merintih. Bayu, mana uangnya? Ibu tidak kuat. Ibu mau pulang. Andini jahat. Menantu durhaka. Mendengar itu, amarahku yang tadinya dingin kembali membara. Bahkan di saat sekarat pun, wanita tua itu masih sempat-sempatnya menyalahkanku. Dengar baik-baik, Mas, kataku dengan penekanan di setiap kata. Aku tidak akan mentransfer 1 rupiah pun. Uang itu bukan hak kalian. Itu uang hasil kejahatan. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku tidak tahu kalau kalian menipu Pak Herman dengan sertifikat bodong itu? Hening sejenak di ujung telepon. Hanya suara napas Mas Bayu yang memburu. Kak, kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Akulah yang mengatur semuanya. Aku tertawa pelan, tawa yang membuat Mas Bayu mungkin merinding lebih parah daripada karena dinginnya salju.
Rumah di Cempaka itu statusnya sengketa dan jaminan bank. Kamu menjual aset yang tidak bisa dijual. Pak Herman sudah lapor polisi. Interpol sudah mengincar kalian. Kalian bukan turis yang kehabisan uang, Mas. Kalian adalah buronan internasional. Tidak mungkin. Nikmati malam ini, Mas. Karena mungkin ini malam terakhir kalian menghirup udara bebas sebelum dideportasi dan dijebloskan ke penjara. Oh ya, sampaikan salamku pada ibu. Bilang padanya, selamat menikmati karma. Aku memutus sambungan telepon itu sepihak. Lalu, aku kembali menatap layar tablet. Adegan di halte bus itu berubah menjadi drama yang lebih brutal. Mas Bayu membanting gagang telepon umum, atau ponsel pinjaman itu, lalu berbalik menghadap ibunya. Dia tampak frustrasi luar biasa. Dia menjambak rambutnya sendiri, berteriak-teriak frustrasi ke udara kosong. Ibu mertua yang duduk meringkuk di bangku halte mencoba berdiri, menarik-narik ujung jas Mas Bayu. Mana uangnya? Bayu? Andini kirim uang. Kan? Mana? Tuntut ibu mertua. Mas Bayu menepis tangan ibunya dengan kasar. Cukup kasar hingga wanita tua itu terhuyung dan jatuh kembali ke bangku. Diam, Bu. Diam. Andini tidak mau kirim uang. Dia tahu semuanya. Dia tahu soal rumah itu. Kita dijebak, Bu. Kita dijebak. Dijebak bagaimana maksudmu? Kamu bilang rencananya sempurna. Ibu mertua mulai berteriak, tenaganya entah muncul dari mana. Kamu bilang istri bodohmu itu tidak akan sadar. Ini semua salahmu. Kamu yang tidak becus. Kamu anak laki-laki yang tidak berguna. Gara-gara kamu, ibu menderita begini. Salahku? Mas Bayu membelalakan matanya, wajahnya merah padam karena marah. Ini semua ide ibu. Ibu yang merengek minta gaya hidup mewah. Ibu yang terjerat utang judi. Ibu yang menyuruhku menipu Andini. Aku sudah bilang kita hidup sederhana saja setelah utang lunas, tapi ibu yang memaksa mau ke Korea. Ibu yang mau operasi plastik biar bisa cari berondong. Dasar wanita tua serakah. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Mas Bayu yang beku. Ibu mertua menampar anak kesayangannya sendiri. Anak durhaka. Berani kamu membentak ibu. Ibu yang melahirkan kamu, jerit ibu mertua histeris. Mas Bayu memegang pipinya. Tatapannya berubah menjadi kebencian murni. Tidak ada lagi rasa hormat, tidak ada lagi kasih sayang. Yang ada hanyalah insting bertahan hidup dari dua ekor binatang yang terpojok. Ibu yang durhaka sama anak. Balas Mas Bayu, mendorong bahu ibunya. Gara-gara menuruti nafsu ibu, aku kehilangan istri yang baik. Aku kehilangan rumah. Aku jadi buronan. Sekarang lihat kita. Seperti gembel. Ini semua karena ibu. Mereka mulai saling dorong, saling pukul, dan saling memaki di tengah jalanan Seoul yang sepi. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus menggelikan. Dua orang yang beberapa jam lalu bersekongkol menghancurkan hidupku, kini saling menghancurkan satu sama lain. Ikatan darah dan kesetiaan mereka ternyata setipis uang kertas. Begitu uang itu hilang, hilang juga rasa kemanusiaan mereka. Detektifku mengirim pesan teks, polisi patroli sedang menuju ke lokasi karena ada laporan keributan. Proses penangkapan akan segera terjadi. Aku tersenyum puas. Aku mengirim satu pesan video terakhir ke nomor Mas Bayu. Bukan untuk dia tonton sekarang, tapi untuk dia tonton nanti saat dia sudah di dalam sel, sebagai pengingat abadi akan kegagalannya. Isi videoku sederhana, Mas, ingat janji pernikahan kita? Dalam suka dan duka. Tapi kamu memilih untuk menciptakan duka buatku demi kesukaanmu sendiri. Sekarang, nikmatilah duka itu sendirian. Jangan berharap aku akan datang sebagai pahlawan lagi. Peranku di hidupmu sudah selesai. Peranmu sebagai suami sudah tamat. Selamat datang di episode baru, Narapidana. Di layar tablet, aku melihat mobil patroli polisi Korea dengan lampu sirine biru merah yang menyilaukan berhenti di depan halte itu. Mas Bayu dan ibu mertua berhenti berkelahi. Mereka terpaku, silau oleh lampu sorot. Dua petugas polisi keluar, meneriakkan perintah dalam bahasa Korea yang tegas. Mas Bayu mencoba lari, sebuah usaha yang bodoh dan sia-sia.
Kakinya yang kaku karena kedinginan membuatnya terpeleset di atas trotoar yang licin oleh es. Dia jatuh tersungkur, wajahnya mencium aspal dingin. Polisi langsung menelikung tangannya ke belakang, memasang borgol besi yang dingin. Ibu mertua menangis meraung-raung, meronta saat polisi wanita memeganginya. Dia menunjuk-nunjuk Mas Bayu, seolah ingin mengatakan pada polisi bahwa ini semua salah anaknya. Tapi polisi tidak peduli. Mereka digiring masuk ke dalam mobil patroli seperti penjahat kelas teri. Layar tablet menjadi gelap saat mobil patroli itu pergi membawa mereka menjauh. Pertunjukan babak ini selesai. Aku menutup tabletku, mematikan lampu kamar, dan bersiap tidur. Ini adalah tidur paling nyenyak yang akan kualami, mengetahui bahwa monster yang menghantuiku kini sudah berada di dalam sangkar besi, menunggu waktu untuk dikirim pulang menuju neraka yang sebenarnya. 3 hari kemudian, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi panggung terakhir dari drama kehidupan Mas Bayu dan ibu mertua. Aku tidak perlu repot-repot datang ke sana untuk melihatnya langsung, karena berita kepulangan mereka sudah menjadi headline di beberapa media kriminal lokal. Berkat bocoran, informasi yang sengaja disebar oleh pengacaraku dan tentu saja koneksi dari Pak Herman yang murka. Di televisi ruang tengahku, tayangan berita sela menyoroti pintu kedatangan internasional Terminal 3. Judul beritanya terpampang jelas, DPO kasus penipuan properti 3,5 miliar dideportasi dari Korea Selatan. Tak lama kemudian, sosok-sosok yang kutunggu itu muncul. Mas Bayu dan ibu mertua keluar dari pintu kedatangan dengan pengawalan ketat petugas imigrasi dan kepolisian Indonesia. Penampilan mereka sungguh mengenaskan, jauh berbeda dari saat mereka berangkat. Mereka mengenakan baju tahanan oranye yang kebesaran, tangan mereka terborgol erat di depan perut, dan wajah mereka ditutupi masker medis. Namun mata mereka tidak bisa menyembunyikan rasa malu dan ketakutan yang amat sangat. Kerumunan wartawan dan beberapa orang suruhan Pak Herman langsung mengerumuni mereka, menyorotkan kamera dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam. Mas Bayu, bagaimana rasanya menipu istri sendiri? Bu, uangnya dipakai buat apa saja di Korea? Apa benar sertifikat itu palsu? Mas Bayu hanya bisa menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorotan kamera yang menyilaukan. Jalannya terseok-seok, seolah beban dosa di pundaknya terlalu berat untuk ditanggung. Sementara ibu mertua, yang biasanya selalu tampil angkuh dengan dagu terangkat, kini terlihat layu seperti bunga yang disiram air keras. Rambutnya acak-acakan, matanya bengkak, dan dia terus-menerus terisak pelan di balik maskernya. Tidak ada lagi gaya sosialita, tidak ada lagi mimpi operasi plastik. Yang ada hanyalah realitas pahit seorang kriminal yang tertangkap basah. Pak Herman, sang korban penipuan, terlihat berdiri di barisan depan dengan wajah merah padam. Begitu Mas Bayu lewat, dia sempat meludah ke tanah dan berteriak, "Dasar penipu! Kembalikan uang saya! Mampus kamu di penjara!" Teriakan itu seolah menjadi vonis sosial yang lebih menyakitkan daripada vonis hakim. Aku mematikan televisi dengan perasaan lega yang membuncah. Keadilan, yang seringkali terasa lambat dan buta, kali ini datang dengan kecepatan penuh dan ketepatan yang mematikan. Proses hukum berjalan sangat cepat berkat bukti-bukti yang sudah kupersiapkan dengan matang bersama Pak Hartono. Mas Bayu dan ibunya dijerat dengan pasal berlapis, penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Fakta bahwa mereka melarikan diri ke luar negeri menjadi faktor pemberat yang membuat hakim tidak memiliki alasan untuk memberikan keringanan hukuman. Di sela-sela proses pidana itu, gugatan ceraiku melenggang mulus tanpa hambatan. Mas Bayu tidak hadir dalam persidangan, karena dia sedang mendekam di tahanan Polda, dan tidak ada pengacara yang mau membelanya secara gratis mengingat aset-asetnya sudah disita. Hakim mengetuk palu perceraian kami hanya dalam 2 kali sidang. Aku resmi menyandang status janda, status yang dulu kutakuti, tapi kini terasa seperti gelar kemerdekaan. Hakim juga memutuskan bahwa penjualan rumah di Cempaka itu batal demi hukum. Karena sertifikatnya bermasalah dan transaksi dilakukan dengan itikat buruk, penipuan, kepemilikan rumah itu kembali kepadaku secara sah. Tentu saja, aku harus mengembalikan sebagian uang kepada Pak Herman sebagai bentuk itikat baik, meskipun sebenarnya aku tidak wajib, tapi aku memilih untuk menjual rumah itu secara resmi dan legal kepada Pak Herman dengan harga wajar untuk menutupi kerugiannya, sekaligus membersihkan diriku dari jejak kenangan buruk di rumah itu. 6 bulan berlalu. Hidupku kembali normal,
bahkan jauh lebih baik. Bisnis butikku berkembang pesat. Tanpa beban benalu yang selama ini menggerogoti keuanganku, aku bisa membuka 2 cabang baru dalam waktu singkat. Wajahku terlihat lebih cerah, tubuhku lebih sehat, dan yang terpenting, hatiku tenang. Suatu sore yang hujan, aku memutuskan untuk melakukan satu kunjungan terakhir. Bukan karena rindu, tapi untuk menutup buku sepenuhnya. Aku memacu mobilku menuju lembaga pemasyarakatan tempat Mas Bayu ditahan. Di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal, aku duduk menunggu. Tak lama kemudian, pintu besi di seberang sana terbuka. Seorang sipir menggiring seorang pria kurus kering dengan rambut dipangkas cepak. Itu Mas Bayu. Kondisinya membuatku nyaris tidak mengenalinya. Pria yang dulu selalu menjaga penampilan, yang selalu wangi dan rapi, kini tampak seperti kakek-kakek yang kehilangan semangat hidup. Kulitnya kusam, ada bekas luka lebam di sudut bibirnya. Kabar burung mengatakan dia sering menjadi bulan-bulanan narapidana lain karena kasusnya yang dianggap memalukan, menipu istri dan ibu sendiri. Penjahat pun punya kode etik, dan pria yang mengkhianati keluarganya biasanya berada di kasta terendah dalam penjara. Dia duduk perlahan, tidak berani menatap mataku. Tangannya yang memegang gagang telepon interkom gemetar. "Halo, Andini?" Suaranya parau, nyaris tak terdengar. "Halo, Mas. Atau harus kupanggil apa?" "Nomor tahanan 305, sapaku datar." Mas Bayu mengangkat wajahnya sedikit. Matanya berkaca-kaca, penuh penyesalan yang terlambat. "Maafkan aku, Dini. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku bodoh. Aku dibutakan harta. Aku kangen kamu, Dini. Aku kangen rumah kita. Di sini neraka. Aku tidak kuat." "Ibumu bagaimana?" tanyaku, mengabaikan keluhannya. Ibu stroke ringan setelah vonis hakim kemarin. Dia di sel khusus lansia, tapi kondisinya buruk. Dia terus memanggil namamu, minta ampun." Aku mengangguk pelan. Karma tidak pernah salah alamat, dan dia datang dengan bunga yang berbunga-bunga. "Mas tahu kenapa aku datang hari ini?" tanyaku. Mas Bayu menggeleng lemah, secercah harapan muncul di matanya. Kamu mau cabut tuntutan? Kamu mau menolongku?" Aku tersenyum tipis, lalu mendekatkan wajahku ke kaca pembatas. "Tidak, Mas. Aku datang untuk mengembalikan sesuatu yang kamu tinggalkan untukku di surat itu." Aku mengambil secari kertas lipatan dari tasku, surat hinaan yang dia tulis 6 bulan lalu, dan menempelkannya ke kaca. Mas Bayu membelalak melihat tulisan tangannya sendiri. "Kamu menyebutku pecundang, Mas," bisikku lewat interkom. "Tapi coba lihat kita sekarang. Aku duduk di sini dengan pakaian bagus, bisnis lancar, dan hidup bahagia. Sementara kamu terkurung di kotak beton, makan nasi cadong, dipukuli orang, dan kehilangan segalanya. Jadi, katakan padaku, Mas, siapa pecundang yang sebenarnya sekarang?" Air mata Mas Bayu tumpah. Dia menunduk, bahunya berguncang hebat. Dia tidak bisa menjawab. Dia tahu jawabannya. Seluruh sel tubuhnya tahu jawabannya. "Selamat menikmati sisa masa hukumanmu, Mas. 5 tahun itu tidak lama kok, kalau kamu bisa bertahan hidup," kataku sambil berdiri. "Dan jangan khawatir soal aku. Aku tidak bau dan membosankan seperti katamu." Ternyata, banyak pria hebat di luar sana yang antre ingin mengenal janda kaya yang cerdas ini. Tanpa menunggu jawabannya, aku meletakkan gagang telepon dan berbalik pergi. Aku mendengar dia berteriak memanggil namaku, memukul-mukul kaca pembatas dengan putus asa, tapi aku tidak menoleh lagi. Aku melangkah keluar dari gedung penjara itu, menghirup udara bebas yang terasa begitu manis. Hujan sudah reda, menyisakan pelangi tipis di ufuk barat. Badai itu sudah berlalu. Aku telah melewati api, dan aku keluar bukan sebagai abu, melainkan sebagai emas yang telah dimurnikan. Aku masuk ke mobilku, menyalakan musik kesukaanku, dan melaju pergi. Meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang punggungku, menuju masa depan yang cerah dan sepenuhnya milikku sendiri.